Pelatih Korea Selatan Hwang Sun-won menilai Indonesia telah jadi tim bagus di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Hernando, Lee Kan, fantastic! Let's go! Come on! Come on! Let's go! Hello guys! Today we won against South Korea and we go to the semi-final. Let's go! Go to Paris! Writing history. Thank you, fans! 신 감독 저번 일본전 할 때 그러니까 와서 만나서 얘기했고요. 뭐 만날 수도 있다고 8강에서 만날 수도 있을 거라고 서로 얘기했고 근데 그게 또 현실이 됐고. Indonesia, tim nasional U23 kita melaju ke babak semifinal. Harapan untuk menuju ke Olimpiade musim panas di Paris 2024 sudah di depan mata. Tinggal kita akan menunggu siapa pemenang antara Uzbekistan dan Arab Saudi yang akan menantang kita dalam pertandingan semifinal. Ini luar biasa. Aduh, nggak bisa bicara lagi apa yang mesti dikatakan ini. Fantastis. Perjuangan tim asuhan Shin Tae-yong bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa. Kita menang dengan adu penalti. Yang 11-10 melawan Korea Selatan, tim yang lebih diunggulkan. Dan kita sebenarnya bisa menutup pertandingan itu tanpa adu penalti sebenarnya. Ya, kita sudah unggul ya lewat Rafael Struijk, ada brace dari Rafael Struijk ya dalam pertandingan ini. Apa yang dilakukan oleh pemain-pemain kita ya ini sudah oke. Ya, tinggal semua tenang, boleh bereuforia. Ya, bergembira silakan. Karena kita sudah memenangkan laga ini dan tidak ada yang menduga sama sekali. Tentunya pasar taruhan akan mengunggulkan Korea Selatan. Tetapi saya sudah bilang dari kemarin, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, dalam sepak bola dan Indonesia bisa mampu menaklukkan Korea Selatan dan itu terbukti di Stadion Abdullah bin Khalifa ini dan 3 kali stadion ini memberikan berkah yang luar biasa setelah kita mengalahkan Australia, mengalahkan Jordania dan sekarang giliran Korea kita depak mereka keluar. Chance-nya, Bang. Dari lawan Australia, saya dapat banyak WhatsApp pertanyaan. Kita nggak pernah lawan bule-bule menang bla bla bla. Loh, ini kan U23 dan terbukti menang. Lawan Yordania itu finalis Piala Asia. Kita tidak pernah menang lawan pemain Timur Tengah. Lah, sekali lagi ini kan U23. Kita sudah membuktikan. Justru saya bilang Korea ini ngeper ketemu Indonesia. Ternyata Indonesia yang selama ini diremehkan, dipegang Shin Tae-yong dan kita bisa perform. Dan permainan kita bagus. 4 gol itu nggak jatuh dari langit. Sorry, bahkan kita cetak 5 gol. Sayang 1 di gawang sendiri. Tapi semua berdasarkan permainan yang luar biasa. Dan saya yakin Korea ini tidak boleh meremehkan kita. Kalau mereka melakukan itu, kita injek-injek itu Korea. Naturalisasi ini kan harus kita anggap sebagai akselerasi. Bukan sebagai policy gitu loh. Akselerasi aja, ya policy. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kompetisi kita jadi sebagai apa? Apakah hanya pajangan? Apakah hanya sekedar bancakan rame-rame gitu aja? Kenapa kan ada nuduh itu dugaannya jauh sekali sampai bancakan? Nggak nuduh sih Mbak. Kompetisi itu adalah rahimnya tim nasional. Ngerti, kan tapi betul. Kan kalau dibilang sampai bancakan, masa mendatangkan timnas sampai bancakan dari mana? Bukan, kalau policy kan ketika mendatangkan naturalisasi, maka kan ini ada efek, ada pengaruhnya. Apa artinya kompetisi kalau kayak begitu? Maka harus ada proporsional keseimbangan dalam strategi itu. Apakah Shin Tae-yong cukup rajin memantau Liga 1? Menurut saya tidak. Habis Piala Asia dia mengkritik liganya, perbaiki dong, firm, fine, oke. Itu memang betul. Tapi apakah setelah Piala Asia kompetisi bergulir dia nyatronin klub-klub?
Dia datangin ke stadion-stadion untuk memantau pemain kan enggak. Oke, Dia memilih libur ke Korea. Kenapa di mata Anda Sintayong tuh salah terus nggak ada prestasinya? Enggak salah, saya mengkritisi apa yang dalam koridor sepak bola gitu loh. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Indonesia membuat sejarah dengan melaju ke semifinal Piala Asia U23 setelah menumbangkan Korea Selatan Korsel melalui babak adu penalti dengan skor 11-10 di Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha, Qatar, pada Kamis tanggal 25 April tahun 2024 waktu setempat. Kejutan tersebut turut menjadi sorotan media Korsel. Yonhap dan The Korea Herald mengangkat artikel berjudul 10 Menes. Korea lose to Indonesia to miss out on Paris Olympic Football Qualification sebagai berita utama olahraga hari ini, Jumat tanggal 16 April tahun 2024. Dalam pemberitaan tersebut, Yonhap mengulas jalannya pertandingan yang berlangsung ketat hingga 120 menit. Media itu juga menyoroti dianulirnya gol Korsel pada menit ke-8 dan keputusan wasit yang memberikan kartu merah kepada pemain dan pelatih Korsel. Korea Selatan kehilangan satu pemain pada menit ke-70 ketika Lee Yang-jun, pencetak gol terbanyak mereka untuk turnamen tersebut dengan 3 gol, mendapat kartu merah langsung karena melakukan pelanggaran keras terhadap Justin Hubner. Kemudian sekitar 7 menit memasuki waktu tambahan babak kedua, pelatih kepala Korea Selatan Wang Sun-hong juga dikeluarkan dari lapangan setelah berdebat dengan wasit Son Evans, tulis Yonhap. Dalam babak adu penalti, Yonhap menyoroti drama diulangnya penalti dari Justin Hubner dan euforia sesaat para pemain Korsel. Namun tinjauan VAR menetapkan bahwa Baik telah menjauhkan kedua kakinya dari garis gawang sebelum Hubner melakukan tembakan, dan pemain Indonesia itu mendapat hadiah penalti ulangan, lapor Yonhap. Yonhap mengulas bahwa turnamen ini merupakan ajang kualifikasi AFC untuk Olimpiade Paris, yang berhak diikuti oleh 3 tim teratas dan 1 tempat lagi diperebutkan melalui play-off melawan Guinea. Dengan gagal di semifinal, rekor berturut-turut Korea Selatan berkompetisi di turnamen sepak bola putra Olimpiade berakhir di angka 9, tulisnya. Sementara itu, pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Towel memberikan tanggapannya mengenai anggapan yang menyebut dirinya sinis terhadap prestasi Timnas Indonesia di era pelatih Sintayong. Seperti yang diketahui, Sintayong saat ini sedang bersama Timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024. Datang sebagai debutan, Garuda Muda sukses mencatatkan prestasi dengan lolos ke perempat final setelah menjadi runner-up di penyisihan Grup A. Dalam 3 pertandingan di penyisihan grup itu, Indonesia kalah 0-2 dari Qatar di laga perdana. Namun mampu bangkit di 2 laga selanjutnya dengan menang 1-0 atas Australia dan 4-1 dari Yordania. Timnas U23 Indonesia pun bakal menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Meski mencatatkan prestasi bagus, Bung Towel dalam berbagai pernyataannya seringkali tidak terlalu puas dengan penampilan Garuda Muda. Alhasil, supporter Timnas Indonesia pun menganggap Bung Towel sinis dengan prestasi Garuda di bawah STY dan bahkan dianggap sebagai public enemy. Jawaban singkatnya terlalu dangkal sih itu. Memosisikan saya sinis, public enemy, apalagi sinis ke Timnas. Saya pernah melayani sepak bola kok di federasi, enggak mungkinlah itu. Makanya terlalu dangkal dianggap seperti itu, kata Bung Towel dalam program Rossi Kompas TV, Kamis tanggal 25 April tahun 2024 malam. Bahwa saya memosisikan melihatnya sebuah gambaran besar, baik itu sudut federasinya, dari sudut timnasnya, dari sudut pelatihnya, ucapnya. Sementara saat ditanya lagi apakah Timnas U23 Indonesia di bawah Sintayong ini layak dapat pujian, Bung Towel menjawab, layak dapat pujian, tapi secukupnya. Supaya kita punya gambaran yang clear, enggak boleh ahistoris. Supaya ini bukan hal tentang STY saja. Bahwa ada kontribusinya jelas, tetapi sepak bola di balik perjalanan Timnas seperti ini itu ada pekerjaan lain, jelasnya. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 2024, Kamis malam waktu Qatar atau Jumat tanggal 26 April tahun 2024 pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U23,
Sintayong buka suara usai timnya berhasil mengalahkan Korea Selatan pada perempat final Piala Asia U23 2024. Kemenangan ini membuat Indonesia mengukir sejarah baru di Piala Asia. Sebagai debutan, Indonesia langsung bisa lolos ke babak semifinal dan berpeluang tampil di Olimpiade. Sementara itu, kekalahan ini membuat rekor Korea Selatan yang selalu tampil di Olimpiade terputus. Rekor itu dihancurkan Sintayong yang merupakan pelatih asal Korsel. "Saya sangat senang dan bahagia, tetapi di sisi lain, ini sangat menyedihkan dan sulit," kata Sintayong, dikutip dari media Korsel Nate Sports. "Pemenangnya harus ditentukan, dan sekarang saya bertanggung jawab atas tim Indonesia. Saya harus melakukan yang terbaik untuk Indonesia," ucap Sintayong. Lebih lanjut, Sintayong mengakui hasil ini meningkatkan kepercayaan diri timnya. Menurut juru taktik berusia 53 tahun itu, target ke final pun kini menjadi hal yang mungkin dicapai timnas U23 Indonesia. "Saya tidak bisa mengatakan bahwa kami tak bisa memenangkan kejuaraan. Jelas, kami bisa mencapai final," ucap Sintayong. "Hal itu memberi kami kepercayaan diri dan kami mampu mencapai 4 besar," ucap mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Selanjutnya, Indonesia akan melawan Uzbekistan atau Arab Saudi pada semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan dan Arab Saudi merupakan finalis Piala Asia U23 2022. Arab Saudi merupakan juara bertahan, sedangkan Uzbekistan juga pernah menjadi kampiun pada Piala Asia U23 2018. Pengamat sepak bola, Tommy Welly atau akrab disapa Bung Towel menyebut pelatih timnas U23 Indonesia, Sintayong terlalu dimanjakan oleh PSSI selama di Piala Asia U23 2024. Bung Towel tampak tidak menyukai sosok pelatih asal Korea Selatan ini meski banyak orang melihat ada progres positif penggawa Garuda di bawah asuhan STY. Dalam sebuah acara di televisi swasta, Bung Towel mengatakan jika PSSI terlalu memanjakan STY sampai-sampai harus melobi Nathan Chuaon bisa kembali ke skuad timnas U23 Indonesia untuk berlaga di perempat final Piala Asia U23 Indonesia melawan Korea Selatan. "Saya apresiasi PSSI. Tapi STY terlalu dimanjakan," ujarnya, Rabu tanggal 24 April tahun 2024. "Harusnya," lanjut Towel, "tanpa kehadiran Nathan bisa menjadi ujian bagi STY apakah mampu meloloskan Garuda Muda ke semifinal. Harusnya kita calenge, tanpa Nathan apa yang dilakukan STY. Ini jadi tes case. Ini jadi kesempatan karena sudah memenuhi target. Ini jadi kesempatan menguji STY. Keenakan disuapin terus sama Erick Thohir," tegasnya. Namun, pernyataan Bung Towel dianggap tak masuk akal dan mengada-ada lantaran sudah tidak ada lagi adanya coba-coba. Mantan pelatih timnas futsal Indonesia, Justin Laksana menyatakan kehadiran Nathan menjadi peluang besar timnas Indonesia lolos ke semifinal. "Kalau akhirnya Nathan kembali kenapa tidak? Enggak segampang itu. Emang lu kira dengan 11 Messi bisa jadi juara? Kan enggak," ujarnya. "Pelatih bisa memberikan prestasi jika diberikan amunisi untuk perang. Pelatih itu bukan tukang sulap. Tidak semua pelatih bisa membuat semua pemain jadi hebat. Jadi nggak bisa jadi tes case lah. Ini pertandingan penting," imbuhnya. Bahkan netizen menganggap Bung Towel sudah secara personal menyerang STY, bukan lagi soal kinerja keberhasilan STY hingga mengantarkan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia dan 8 besar Piala Asia U23.